Oke, bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak silakan luruskan bakunya, rapihkan bakunya. Oke, udah siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali dengan Bapak, yaitu dalam acara dan gelombang yang sama, yaitu di pelajaran PAIBP. Apa itu PAIBP? Nah, karena ini berhubungan dengan pelajaran pendidikan agama Islam, maka di sini siapa tahu di antara teman kalian ada yang beragama non-Islam. Ada yang beragama non-Islam? Ada. Nah, bagi Ananda yang beragama non Islam, itu Bapak kasih pilihan, silakan mau mengikuti duduk dalam pelajaran agama Islam boleh, ataupun tidak juga tidak apa-apa, gitu ya. Nah, itu jadi kembali lagi kepada dirinya masing-masing. Nah, sebelum kita mulai, kita terlebih dahulu kita akan membaca doa. Oleh karena itu kita berdoa berdasarkan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dalam hati, mulai. Doa selesai. Selanjutnya kita akan merojaan seperti biasa, yaitu Quran Surat An-Naba, yaitu dimulai dari ayat 1 sampai ayat 15. Kita mulai dengan baca ta'awudz. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'adzim. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Alla saya'lamun. Summa alla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada. Shadaqallahul azim. Anak-anak, untuk mempersiapkan kita dalam pelajaran ini, Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Ya. Aldi, Andes, terus Arkat, Aira, Bintan, Cinta, Depi. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materi kita kali ini, yaitu tentang pelestarian alam. Materi itu adalah tentang pelestarian alam. Di sini alam ini atau dalam Al-Quran sangat banyak yang berhubungan dengan pelestarian alam, tapi kita akan mengambil 3 ayat atau 3 surat, yaitu surat surat Ar-Rum ayat 41, surat Ibrahim ayat 32, dan surat Az-Zukhruf ayat 13. Nah, tujuan kita mempelajari ini satu, biar kalian bisa membaca Al-Quran surat Ar-Rum atau surat Ibrahim ataupun Quran surat Az-Zukhruf berdasarkan ilmu tajwid, terutama yang berhubungan dengan huruf lam jalalah dan roh. Yang kedua, mempelajari Quran ini biar kalian bisa mengartikan dan bisa memahami kandungan yang ada dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, surat Ibrahim ayat 32, dan Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. Oleh karena itu, di sini Bapak akan membacakan Quran surat Ibrahim atau Quran surat Ar-Rum dulu. Kita mulai dengan baca ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin
bima kasabat aydin nasi liyunziqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Nah ini Quran surat Ar-Rum ayat 41. Sedangkan Quran surat Ibrahim ayat 32 bunyinya Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum wa sakhkhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amrihi wa sakhkhara lakumul anhar. Tentu adalah Quran surat Az-Zukhruf yang akan kalian pelajari pada materi ini. Nah, di sini lihat, perhatikan, di sini ada tentang infografik. Perhatikan ini tentang infografik. Silakan kalian perhatikan, baca. Bapak kasih waktu 2 menit. Sudah, waktunya udah habis. Di dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41. Siapa di antara kalian yang tahu pokok-pokok penting isi dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41? Iya. Apa bunyinya? Dampak tentang kerusakan alam. Itu poin pokoknya. Jadi poin pokoknya itu adalah dampak tentang kerusakan alam. Dalam Quran surat Ibrahim ayat 32, siapa yang tahu pokok penting dalam Quran surat Ibrahim? Ya, siapa? Apa? Jawabannya? Memanfaatkan alam untuk manusia. Jadi poin penting dalam Quran surat Ibrahim itu adalah memanfaatkan alam, sedangkan dalam Quran surat Ar-Rum itu adalah dampak bagi kerusakan alam. Yang ketiga, Quran surat Az-Zukhruf ayat 13. Siapa yang tahu tentang Quran surat Az-Zukhruf? Alfin. Menggunakan tenaga hewan untuk membatas pekerjaan manusia. Iya, menunjukkan binatang atau hewan sebagai tenaga pembantu manusia. Nah, ini semua adalah tentang melestarikan alam. Paham nggak? Jadi setiap coba perhatikan tentang pantun pemantik. Silakan baca bareng-bareng. Wisata naik kereta sampai tujuan menjelang malam. Coba jelaskan kepada kita mengapa Allah ciptakan alam. Nah, di sini ada pantun pemantik. Pergi wisata naik kereta sampai tujuan menjelang malam. Coba jelaskan kepada kita mengapa Allah ciptakan alam. Siapa yang bisa jawab ini? Iya, boleh. Dimas, atau bunyinya? Karena alam merupakan sumber alam manusia. Karena alam merupakan sumber kehidupan manusia. Ya. Artinya dari seluruh alam ini manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Dari mulai sandang, pangan, papan, itu adalah sumber kehidupan kita. Oleh karena itu, sudah sepantasnya dan sewajarnya kita harus menjaga alam lingkungan ini. Itu sesuai dengan Quran surat Ibrahim, Quran surat Ar-Rum, dan Quran surat Az-Zukhruf. Oleh karena ini satu lagi yaitu tentang mari bertafakur. Ya, itu mari bertafakur. Nah, silakan kalian baca dulu, pahami, tafakuri, yaitu 3 kisah dari orang Bali, 3 remaja yang berada di Bali, yang dia bisa mencetuskan tentang penggunaan pengurangan sampah di daerah Bali. Bapak kasih waktu beberapa menit, silakan baca. Oke, waktunya habis. Nah, ini adalah tentang bertafakur. Nanti kalian juga harus bisa membuat terobosan baru bagaimana cara memanfaatkan alam. Apakah dengan mengurangi sampah seperti 3 remaja ini, atau membuat alat yang bisa memproses atau merubah sampah menjadi bahan-bahan yang lebih berguna. Nah, kita sekarang masuk kepada tentang Quran surat Ar-Rum ayat 41. Kita akan baca dulu. Di sini Bapak akan membacakan,
nanti kalian ikuti ya. Kita mulai dengan baca tamat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sya'arul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat. Bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum. Bima kasabat aydin nasi liyudhiqahum. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Sekarang kita masuk kepada Quran surat Ibrahimnya. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi. Sekarang adalah Quran surat Al-Zukhruf ayat 13. Litastawu ala zuhuri. Litastawu ala zuhuri. Summa tadhkuru ni'mata rabbikum. Summa tadhkuru ni'mata rabbikum. Nah, ini adalah Quran surat An-Nur ayat 41, Quran surat Ibrahim ayat 32 dan Quran surat Al-Zukhruf ayat 13. Nah, di sini Bapak akan menunjuk teman kalian yang akan memimpin membaca Quran tersebut, yaitu saudara Yiti. Quran surat Ar-Rum ayat 41, Quran surat Ibrahim ayat 32 dan Quran surat Al-Zukhruf ayat 13. Nah, yang selanjutnya kalian akan dibentuk membuat kelompok sebanyak satu kelompoknya adalah 6 orang. Silakan buat kelompok. Oke, waktunya udah habis. Ya, waktunya udah habis. Nah, sekarang tugas kalian perhatikan video ini. Perhatikan video ini. Ini tentang membahas hukum tajwid. Apa itu tajwid? Apa itu tajwid? Cara membaca Al-Quran. Cara membaca Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu ada hukum-hukum tertentu. Artinya di sini tidak selamanya Quran itu dibaca panjang,
tidak selamanya Quran itu dibaca pendek, tapi ada kapan kita harus baca panjang, kapan kita harus baca pendek. Sekaligus ada hukum-hukumnya. Ada hukum-hukumnya. Salah satunya adalah tentang hukum roh dan hukum lam atau lam jalalah, atau bisa juga disebut lafaz Allah. Atau sekalian, silakan cari hukum roh dan lam jalalah yang ada dalam Quran surat Ar-Rum. Silakan tulis di sana di dalam LKPD. Silakan kerjakan waktunya. Sekarang kita presentasikan penemuannya. Kita bisa lihat penemuannya dari kelompok yang udah dulu. Nah, nanti tugas kalian memberi penilaian. Betul nggak penemuannya? Jadi tugasnya dua, penemuan. Yang kedua membacakan. Oke, lihat ini teman kalian yang akan mempresentasikan penemuan tentang hukum roh dan lam jalalah. Nah, silakan. Ini dia mengatakan yang termasuk kepada huruf roh dan lam yang tarkib itu adalah huruf Zoharo, terus wal bakri, Sakoro, ini tarkib ya. Coba Sakoro itu masuk tarkib atau tarkib? Sakoro, tarkib atau tarkib? Tebal atau tipis? Tebal, gitu ya. Nah, artinya di sini ada yang kurang tepat atau Sakoro itu masuknya kepada tebal, tarkib, bukan tarkib. Kalau kalimat bakri, wal bakri itu masuknya ke tarkib atau tarkib? Tarkib atau tarkib? Tebal atau tipis? Berdasarkan ayat yang termasuk dalam roh dan lam tarkib, ini tarkib yang dibacanya tebal. Jawabannya apa? Tadzkuru. Jawabannya tadzkuru. Betul salah? Tebal ini tadzkuru. Tadzkuru nikmat Allah. Nah, dia betul itu masuk ke dalam tarkib atau tebal. Oke, silakan, terima kasih. Ya. Kasih tepuk tangan untuk sekarang soal nomor 1. Allahu. Jawabannya Allahu, betul salah? Coba kelompok ini. Nih, kelompok ini dia mengatakan bahwa tarkib itu, lam dan rohnya itu yang ada dalam Quran surat Ar-Rum atau surat Ibrahim dan surat Al-Baqarah yang dibaca tarkib adalah salah satu contohnya adalah Allahu ladi. Betul salah? Cirinya apa? Cirinya kalimatnya apa cirinya? Lapan Allahnya diawali dengan patah, ya. Oke, terima kasih buat Irawan. Ya, sekali lagi, tadi kalian telah mempelajari tentang hukum tajwid, yaitu hukum bacaan roh dan lam jalalah khususnya. Jadi ada beberapa hukum dalam Al-Quran. Hukum roh dibaca tebal, bisa juga dibaca tipis. Ciri dibaca tebal huruf roh itu
itu ada dua ciri. Satu, roknya itu harus dipatah. Tebal. Seperti robbana itu dipatahnya tebal. Yang kedua, roknya itu di domah, gitu ya. Adapun dibaca tipis, roknya itu harus di kasroh, gitu. Contoh rifon itu tipis, rifon. Atau di roknya itu disukun, dia dimasukin ke dalam huruf yang di depannya, seperti irji'i, itu hukum roh. Yang kedua, hukum lam jalalah atau disebut juga lafaz Allah. Lafaz Allah dibaca juga tebal, bisa juga dibaca tipis. Yang dibaca tebal Pak, lafaz Allah yang mana? Apabila lafaz Allahnya itu bertemu sebelumnya dengan fathah, seperti Allahu Akbar. Allah pakai lafaz Allahnya itu sebelumnya di fathah. Nah, ini fathah. Atau di doma, maka dibacanya pakai lo. Allah. Kalau adapun kalimat Allahnya itu sebelumnya di kasroh, maka dibacanya la, Pak. Allah. Nah, ini Pak. Nah, ini adalah materi tentang makna pelestarian alam yang ada dalam Quran surat Ar-Rum, Quran surat Ibrahim, dan Quran surat Az-Zukhruf. Nah, minggu depan kita akan lanjutkan lagi pada materi yang lain, yaitu tentang kandungan yang ada dalam ketiga surat tersebut. Ya. Mungkin itu saja untuk pelajaran PRI kali ini. Kita tutup dengan doa. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi